Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khairi ajma'in, ya fattah ya alim ya razzaq ya karim, iftah alina futuhal arifin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Allah. Babu nawaqidil wudu. Bab yang keenam, bab yang membatalkan wudu. Sebelum kita masuk ke hadisnya, perkara yang membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i ada 5. Nah, ya. Selain 5 ini tidak ada yang membatalkan wudu. 5 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul atau dubur, kecuali mani. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur, kecuali mani. Yang kedua, tidur yang kedudukannya tidak mantap di atas bumi. Tidur yang kedudukannya tidak mantap di atas bumi. Tadi saya terangkan. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sama-sama besar tanpa alas. Semua kalimat itu penting, Pak, ya. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sama-sama besar tanpa alas. Dan yang kelima, menyentuh kemaluan anak Adam dengan perut telapak tangan dan perut jari tangan. Menyentuh kemaluan anak Adam dengan perut telapak tangan dan perut jari-jari tangan. Itu 5, Pak, ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur, kecuali mani. Jadi yang keluar dari jalan depan, ya, dan jalan belakang kita ada 3. Benda padat, benda cair, benda gas. Ya. Seluruh benda-benda yang keluar dari dua kemaluan tadi membatalkan wudu, walaupun dia bersih, walaupun dia suci. Apapun yang keluar dari 2 jalan membatalkan wudu kecuali mani. Ya. Benda padat, baik yang suci ataupun yang najis. Misalnya, ya, kalau keluar dari dubur seseorang, ya maaf, ya, kotoran, tentu batal wudunya. Tapi kalau keluar dari dubur seseorang itu telur, gimana? Keluar dari dubur seseorang itu batu, ataupun emas asli, bukan emas palsu, emas asli, bendanya suci, maka membatalkan wudu. Semua benda-benda yang keluar dari 2 jalan, baik jalan depan, jalan belakang, itu membatalkan wudu. Kemudian cairan, benda cair. Kalau laki-laki yang benda cairnya 3, ya, yang keluar dari jalan depan kita itu 3, yaitu al-baul, kencing, 4, ya, 4. Yang kedua al-mani, mani. Yang ketiga al-wazi,
Yang keempat al-madhi. Madhi. Itu yang biasa keluar dari kemaluan laki-laki. 4 cairan tadi. Ya, al-baul, kencing, al-mani, air mani, ya, al-wadhi dan al-madhi. Nah, itu semua membatalkan wudu kecuali air mani. Kecuali air mani. Mani tidak membatalkan wudu. Nah, tapi mewajibkan mandi. Ya. Apa itu mani? Mani adalah cairan yang keluar dengan mencurut, dengan sifatnya mencurut. Ya. Kemudian ada rasa nikmat ketika keluar. Kemudian letih setelah keluar. Itu ciri-ciri mani. Mani itu ketika keluar melompat ya, mencurut. Ketika keluar ada rasa nikmat dan rasa letih setelah keluarnya. Itu mani. Adapun wadhi, wadhi adalah cairan yang keluar biasanya setelah kencing. Setelah kencing keluar cairan tadi. Cairan yang keluar karena letih sangat. Biasanya bagi para kuli yang angkut barang berat-berat itu biasanya keluar tuh. Ya. Sedangkan madhi adalah cairan yang keluar ketika nafsu syahwat tinggi, lain dengan mani. Ya. Madhi ini sifatnya mengalir, kayak seperti kencing, dia nggak lompat, tapi mengalir. Ya, itu madhi. Disebut muqaddamus syahwat, pendahuluan syahwat tadi. Ketika nafsu seorang tinggi itu keluar netes saja dia madhi itu. Nah, jadi seluruh cairan yang keluar dari kemaluan kita membatalkan wudhu. Kalau perempuan darah tambah darah, ya. Darah tadi ada macam, ya. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah, ada lagi istihadah, ada darah tolak, ya, macam-macam darahnya, ya. Ibu tahu mungkin darah haid, darah nifas, darah istihadah. Kalau dirincikan lagi, darah itu ada 9 macam, masya Allah. Kalau dalam dirincikan lagi, semua darah-darah yang keluar daripada perempuan membatalkan wudhu. Alhamdulillah. Kemudian benda gas, ya, itu membatalkan wudhu. Ya, buat ataupun fusa. Benda gas tadi ada 2 macam. Dalam bahasa Arab ada 2 macam. Ada durat, yaitu kentut yang berbunyi. Durat bunyi namanya. Ada fusa, yaitu kentut yang enggak bunyi. Nah, bahasa Arab itu kayo, ya. Tapi kentut pun tidak beda namanya. Kentut yang berbunyi disebut durat. Kentut yang enggak berbunyi disebut fusa. Kedua-duanya membatalkan wudhu. Nah, jadi semua sesuatu yang keluar di 2 jalan. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang dihitung adalah tempat keluar, bukan apa yang keluar. Yang dihitung adalah tempat keluar. Selagi keluarnya dari 2 jalan itu, jalan depan dan jalan belakang, dari kubul dan dubur, membatalkan wudhu apapun yang keluar. Baik benda suci maupun benda najis. Ya, jadi selagi keluar dari 2 jalan tadi. Kalau keluar dari jalan-jalan lain mana? Keluar dari mata kita, keluar dari hidung kita, keluar dari telinga kita. Jangan. Seseorang mimisan, keluar darah dari hidungnya, betul nggak wudhunya? Tidak, karena dalam Syafi'i yang dihitung tempat keluarnya, bukan apa yang keluarnya. Ya, tempat keluarnya selagi keluar dari 2 jalan tadi membatalkan wudhu kecuali mani. Mani tidak membatalkan wudhu.
Yang pertama. Yang kedua, tidur yang kedudukannya tidak mantap di atas bumi. Ya, maksudnya itu pantatnya itu tidak mantap di atas bumi. Ya, ada celah yang terbuka, ada ruang yang terbuka, sehingga membatalkan wudhu. Jadi bagaimana mantapnya tidur mantap? Tidur bersilah di bawah babaknya. Nah, jadi pantat itu mantap. Artinya apa? Dari segala segi ditutup. Itu dari kanan, dari kiri ditutup. Ya, ditutup dengan badan kita. Tidur. Nah, ya, itu sering tidur di masjid kan? Nah, seperti itu. Berarti tidak membatalkan wudhu. Tidurnya orang dengar khutbah, ya, asalkan dengan cara bersila tadi, mantap tadi. Tapi kalau kaki angkat, tidur dia, maka batal wudhunya. Ya, ataupun tidur gini, duduk seperti ini, tidur, batal wudhunya karena ini ada celah, ada ruangan terbuka. Nabi mengatakan, innamal ain yuka'us sahi. Sesungguhnya mata itu membuka lubang itu, lubang bawah, membuka dubur kita. Kalau mata terbuka, maka itu tertutup. Kalau mata tertutup, maka itu terbuka. Maka kemungkinan besar ketika orang tidur itu terbuka sehingga sering ngentut. Dia nggak sadar. Maka mengapa ulama mengatakan tidur membatalkan wudhu? Karena kata Nabi, mata adalah penutup sahi. Sahi itu adalah lubang dubur. Kalau mata terbuka, kalau sadar kita, terjaga kita, maka itu tertutup. Kalau mata tertutup, tidur kita, maka itu terbuka. Maka semakin besar kemungkinan keluarnya. Maka tidur yang mantap kedudukannya di bumi, jadi mata tertutup, tapi dibantu dengan posisi tubuh kita yang menutupnya. Mata tertutup kan tidur, itu terbuka, tapi terbukanya itu dibantu dengan kanan kiri pantat kita sehingga menutup lagi. Maka kemungkinan kecil akan terkeluar. Jadi tidur, apa yang dinamakan tidur? Apa yang dinamakan tidur? Ulama mengatakan tidur itu, yang dinamakan tidur itu apabila dipanggil namanya di dekat dia nggak nyaut lagi. Ya, misalnya, Pak, tahu ya, Pak Wahid, ya, saya, Pak Wahid, tidur, ya, Pak Wahid, tak ada nyahut, apa dia tidur tuh? Tidur. Kalau dipanggil namanya masih nyahut, Wahid, jawab berarti belum tidur, masih ngantuk, berarti belum batal wudhu. Tapi kalau dipanggil namanya di dekat dia nggak nyahut lagi, berarti itu tidur. Itu batasan. Maka dia tidur, orang lagi khutbah tidur kan, itu bukan tidur, ngantuk. Ya, walaupun keluar ilernya, gitu ya. Baik, langsung nyambut dia, itu nggak tidur. Bahasa tidur adalah ketika dipanggil namanya dekat dia nggak nyambut lagi. Itu Pak ya. Tidur. Yang ketiga adalah hilang akal. Maka dengan gila ataupun pingsan ataupun mabuk, sesuatu yang membuat akal kita hilang, itu membatalkan wudhu. Termasuklah sangat-sangat takut. Orang bisa hilang akalnya dalam keadaan sangat-sangat takut. Ya, dikejar anjing, lari dia sehingga pagar 2 meter dilompatinya. Pagar 2 meter dilompatinya. Setelah dilompat baru sadar, astagfirullah, ini aku lompatnya. Baru sadar dia nggak tahu ketika lompat itu, nggak tahu dia. Ketika sudah lompat baru sadar, astagfirullah. Ya, maka batal wudhunya.
segala sesuatu yang menghilangkan akal, maka batal wudhunya. Sangat marah, ya, sangat ketakutan, sangat bersedih, ya, sehingga akal kita hilang dalam sebentar, itu membatalkan wudhu. Ya. Yang keempat adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sama-sama besar tanpa alas. Ya, bersentuhan kulit berarti kulit. Adapun selain kulit tidak membatalkan wudhu. Kita sentuh rambut istri kita, berarti kulit bersentuhan dengan rambut, enggak batal wudhu kita. Wudhu yang menyentuh enggak batal, wudhu bersentuh enggak batal. Ya, rambut bukan kulit. Kita sentuh kuku istri kita, terjentik kuku-kukunya, enggak batalkan wudhu. Tak batalkan wudhu karena kuku bukan kulit. Walaupun yang menyentuhnya kulit, tapi yang disentuh kuku. Apa syaratnya? Kulit dengan kulit. Ya. Gigi. Oh. Disentuh gigi kawan. Batal enggak wudhu? Enggak batal. Karena gigi bukan kulit. Selain kulit tidak batalkan wudhu, hanya kulit dengan kulit. Laki-laki dan perempuan, ini syaratnya, laki-laki dan perempuan. Kalau sesama laki-laki, enggak. Sama perempuan, enggak. Laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama banci, mana Pak? Dia laki-laki, tapi perempuanan. Betul nggak kita? Enggak batal. Ya. Masya Allah Pak ya. Yang batal kan laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Itu yang batalkan. Kulit dengan kulit, laki-laki dan perempuan, bukan muhrim. Yang bukan muhrim kita. Siapa muhrim kita, Pak? Ada yang tahu? Siapa? Istri bukan muhrim. Istri kita bukan muhrim kita. Arti muhrim atau mahram berarti arti mahram yang haram dinikahi. Itu arti mahram. Yang haram dinikahi. Istri kita nikahi enggak? Kita nikahi berarti enggak haram dinikahi. Yang haram dinikahi oleh kita itu muhrim kita. Anak perempuan ke bawah, cucu ke bawah, ibu ke atas, nenek, ya, buyut kita ke atas. Yang ke samping saudara perempuan kita. Ya. Kemudian anak saudara kita, keponakan kita, murim kita. Haram kita nikahi keponakan kita. Ya. Ke atas bibi kita. Baik dari sebelah bapak, dari sebelah emak kita, haram kita nikahi. Bibi kita, murim kita. Ya. Kemudian menantu, mertua. Menantu dan mertua murim kita. Tapi anak dia, istri kita, enggak murim kita. Itu Islam ya. Anak dia, istri kita, bukan muhrim kita. Kita kalau bersentuhan dengan istri kita, batal wudhu kita. Tapi bersentuhan dengan mak dia, dengan mertua kita, enggak batal. Karena bagi kita, kalau kita menikah dengan perempuan, maka haram bagi kita menikahi maknya. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Walaupun kita tercerai, ataupun telah meninggal istri kita, istri kita meninggal dunia, maka mertua kita, mantan mertua kita haram kita nikahi. Walaupun sudah cerai ataupun sudah meninggal dunia. Tak kala akad kita, akad nikah, aku nikah ya, aku terima nikahnya si fulan binti fulan, maka setelah akad tadi haram bagi kita mertua kita. Paham ya? Haram ala ta'bid namanya. Haram selama-lamanya. Walaupun telah meninggal dunia dia, istri kita. Menantu kita juga. Menantu kita cuma ada bedanya, ya. Kalau menantu haram, tapi setelah duhul, setelah kita masuk dengan istri kita. Paham Pak ya? Setelah kita akad, baru akad saja belum haram menantu kita. Ya, anak
tiri ya. Menantu, menantu. Nah, menantu lain. Menantu haram ala ta'bid. Setelah kita akad nikah haram. Yang itu anak tiri, anak tiri kita punya istri kita bawa anak. Anak tiri kita menjadi haram bagi kita kalau kita terdukul dengan ibunya. Terdukul dengan ibunya. Ibu tiri, bapak kita menikah dengan perempuan lain, ibu tiri kita haram bagi kita. Ya. Segala sesuatu yang persusuan, ibu susu, saudara susu, ya, itu haram bagi kita. Banyak Pak ya. Jadi kita perlu tahu siapa mahram kita, sehingga kita bisa berdoa dengan dia, bisa berjalan safar berdoa dengan dia, boleh, halal. Ya, boleh berboncengan motor dengan dia, boleh, halal. Karena kita mahram dia. Artinya mahram kalau wudhu tidak batal bersentuhan. Anak angkat batal, bukan mahram kita. Ya, anak angkat bukan mahram kita, sama sekali tidak ada hubungan kita. Ya, kalau kita meninggal dunia, dia tidak mewarisi kita. Dan kalau dia meninggal dunia sebelum kita tak mewarisi dia. Tak ada hak waris-waris. Tidak ada hak perwalian. Nikah anak angkat kita walinya nggak sah. Ya, tidak ada hubungan sama sekali. Seperti ajnabi, orang asing. Ya, insyaallah ya. Jadi yang bukan muhrim kita, istri mahram kita, istri bukan muhrim kita. Istri membatalkan wudhu. Ya, kita menyentuh istri kita, batal wudhu kita. Nanti kita baca hadisnya. Ya. Kemudian tanpa alas, sama-sama besar. Artinya apa? Keduanya sudah baligh. Laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Adapun yang satu belum baligh, satu sudah baligh, maka tak batal wudhunya. Baik yang menyentuh atau yang disentuh. Kita menyentuh anak perempuan, anak tetangga, tersentuh dia, tidak batal wudhu kita. Yang menyentuh enggak batal, yang disentuh tidak batal. Atau ibu-ibu menyentuh anak tetangga laki-laki, ya, tak batal wudhunya karena satu belum besar, satu belum baligh. Syaratnya apa? Kedua-duanya sudah besar, artinya kedua-duanya sudah baligh. Nah, kemudian tanpa alas, menyentuh tanpa alas, kulit langsung bersentuhan kulit, bersalaman batal wudhu. Apalagi satu haram, ya, yang bukan muhrim kita bersalaman dengan dia, haram hukumnya. Ipar kita, haram hukumnya. Ipar, bukan muhrim kita, bersentuhan kita batal wudhunya, haram juga bersalaman. Dalam kaidah agama, segala sesuatu yang haram untuk dilihat, haram untuk disentuh. Segala sesuatu yang haram dilihat, maka haram disentuh. Kita boleh lihat ipar kita? Tidak boleh. Auratnya tidak boleh kita lihat. Ibu kita boleh. Ya. Maksudnya itu terbuka tangannya, buka dadonya, buka betisnya, boleh kita lihat ibu kita. Tadi ipar kita tak boleh. Nah, kalau yang haram untuk dilihat, haram untuk disentuh. Ya. Bibi sepupu kita. Bagaimana? Bukan muhrim kita, sepupu. Sepupu bukan muhrim. Keluarga dekat, sepupu cuman. Bapak sah menikah dengan sepupu bapak. Kenapa? Karena sepupu bukan muhrim. Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah. Keluarga dekat tuh. Sayyidina Ali anak dari Abi Thalib, ya. Abi Thalib, tahu Abi Thalib paman Nabi. Masya Allah. Jadi bukan muhrim ya, sepupu. Segala sesuatu yang haram untuk dilihat, haram disentuh. Nah. Kemudian itu tadi ya, bersentuhan kulit
laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sama-sama besar tanpa alas. Kalau sentuhnya dengan alas, gimana? Di balik baju dia, kita cium istri kita di balik jilbab dia, batal nggak? Nggak batal. Maka hadis-hadis yang mengatakan bersentuhan kulit dengan kulit, bersentuhan. Nabi SAW mencium istrinya, kemudian Nabi salat. Ada hadis ini. Nabi SAW mencium istri-istrinya dan Nabi pergi untuk salat. Berarti menandakan bersentuhan batal. Tidak batal. Tidak tema Syafi'i. Yang mengatakan batal. Karena Nabi mencium istri-istrinya ada kemungkinan dua kemungkinan. Ada kemungkinan dengan alas, ada kemungkinan tanpa alas. Maka kita ngambil hadis yang tidak bertentangan dengan Quran, aula mastumun nisa, dalam Quran mengatakan atau kamu menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan. Berarti menyentuh perempuan mengatakan wudu. Allah. Kemudian yang kelima adalah menyentuh kemaluan, kubul atau dubur, ya, lapang depan atau belakang anak Adam dengan perut telapak tangan, yang putih ini, apabila disentuhkan, ditemukan bertemu dia. Nah itu, menyentuh dengan ini. Anak Adam, apa anak Adam? Manusia. Siapapun manusianya, kalau kita sentuh itu, kita batal wudu kita. Yang batal kita, ya, yang menyentuh. Ibu-ibu lagi sudah wudu nih, tiba-tiba anaknya berak, anak bayi, anaknya berak, kita cuci, kita menyentuh anak-anak kita, batal wudu kita. Batal wudu kita. Anak dek, Pak. Anak dek punya dek batal. Punya kita dek batal, bagian anak dek. Menyentuh kemaluan baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang penting anak Adam. Anak Adam batalkan wudu. Nah, ya. Tapi menyentuhnya dengan telapak tangan, perut telapak tangan. Kalau menyentuhnya dengan punggung telapak tangan, tak batal kan? Iya. Tak puas garut-garut di bawah baju. Nah, kita ada wudu, kita takut wudu kita sentuh dengan punggung tangan, maka tidak batal. Ya. Atau dengan paha kita garut, nggak batal. Yang penting batal dulu dengan perut telapak tangan. Kemaluan anak Adam. Bahkan dalam fikih dikatakan seandainya ada orang khitan sunat, bekas sunatan tadi ditalain deh, terletak situ. Datang kita ada wudu, kita sentuh bekas sunatan tadi, batal wudu kita. Baik bersatu dengan tubuhnya atau berpisah dengan tubuhnya, selagi itu kemaluan anak Adam, batal wudu. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi ada 5 yang batalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Selain yang 5 tadi, wudu tidak batal. Wudu tidak batal. Paham Pak? Sekarang saya tanya. Kalau orang menangis sampai keluar air mata darah. Air mata darah keluar. Batal nggak wudunya? Orang mimisan. Tak. Kalau ada tai kucing, kita injak, udah nggak kita? Masuk kayak 5 tadi? Tidak masuk, pasti nggak batal. Wudu nggak batal, cuman wajib bersihkan najis. Menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Ya. Sekarang seseorang bersentuhan dengan perempuan tapi dalam mimpi, tentang wudunya?
Batal karena tidurnya. Karena tidurnya. Kecuali kalau tidurnya duduk lagi sholat Jumat, tidur, mimpi dia. Itu gak batal. Tidurnya kedudukannya mantap di atas bumi, itu gak batal. Bagaimana dengan seseorang ada mendengar Pak, istrinya jin. Seorang beristrikan jin, dari golongan jin. Dia menyentuhnya, batal nggak wudhunya? Batal nggak wudhunya? Tapi ini dalam fikih ya, dalam fikih itu tidak batal, karena bukan manusia, Tapi ada nggak itu? Ada nggak yang beristrikan jin? Nah, khair Pak ya. Jadi 5 perkara yang membatalkan wudhu. Baik, kita baca hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdi yantadiruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'una. Akhrajahu Abu Dawud wa Sahih ad-Darqutni wa aslu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi menunggu sholat Isya sampai tertunduk kepala mereka. Saking lamanya Nabi datang sholat Isya itu, sahabat menunggu sholat Isya sampai ngantuk. Nabi sering mengakhirkan sholat Isya. Jadi Isya ini boleh diakhirkan. Ya. Nabi sering mengakhirkan sholat Isya. Lagi sahabat lama yang nunggu, sahabat tertidur dalam duduknya. Takhfiqa ru'usahum, sampai terangguk-angguk kepala mereka. Kemudian mereka sholat, mereka tak berwudu lagi. Mereka sholat tak berwudu lagi. Yang menunjukkan apa? Tidur yang mantap kedudukan di sini tidak membatalkan wudu. Dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Syafi'i, qaul qadim Imam Syafi'i, tidurnya orang yang berdiri dan tidurnya orang yang rukuk, tidurnya yang sujud tidak membatalkan wudu. Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, tidurnya orang berdiri, tidurnya orang rukuk, tidur orang sujud. Ya, orang kalau sebagian pondok ya, kalau ngantuknya itu sujud dia, tidur dia. Ya. Tidak membatalkan wudu. Tapi Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, tidurnya orang berdiri, tidurnya ruku, tidurnya orang yang sujud membatalkan wudu selama tidak mantap di atas kedudukannya. Hadis kedua, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhkur afa'adu shalah. Qala la innama dzalika irqun wa laysa bihaudin fa idza akbarat haidatuki fada'is salata wa idza adbarat faghsili anki dam thumma shalli. Muttafaqun alaih al-Bukhari. Thumma tawadda'i fi likulli shalah wa asyara Muslim ila annahu hadhafa amdan. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seorang perempuan Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini perempuan yang sering keluar darah istihadah. Maka aku tidak suci. Ini menunjukkan darah istihadah membatalkan wudu. Ya Rasulullah, apakah aku tinggalkan sholat aku? Pertanyaan. Ibu-ibu yang keluar darah istihadah, apa darah istihadah? Darah yang keluar dari rahim wanita dengan jalan tidak sehat. Jalan sakit. Kalau haid, darah yang keluar dari rahim wanita jalan sehat, kan dasar sehat. Kalau istihadah di luar waktu haid, nih keluar darah terus. Apakah aku boleh meninggalkan sholat? Maka Nabi mengatakan, la, tidak. Engkau harus sholat juga. Innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Sesungguhnya itu darah yang keluar dari irqun, darah penyakit, bukan haid.
Darah penyakit bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki, apabila datang masa haid engkau, maka engkau tinggalkan salat. Tinggalkan salat. Kalau idza adbar, kalau telah selesai masa haid engkau, maka engkau basuhlah itu, ya. Basuh darahnya, kemudian engkau salat. Walaupun keluar darah, tapi engkau basuh, engkau tutup itu, engkau salat. Ini menunjukkan apa? Darah istihadah adalah najis. Ya. Nanti bab ada bab haidnya, bab haid ini ada ulama yang mengarang kitab khusus masalah haid, nifas dan istihadah. Panjang Pak ya. Masalah haid ini, masalah istihadah ini masalah yang membingungkan baik yang mengalaminya, perempuan yang mengalaminya ataupun ulama yang ditanya. Ya. Termasuk masalah yang membingungkan baik yang bertanya ataupun yang ditanya. Nah, jangan keluar darah terus bagaimana salatnya? Maka itu ada bahasa khusus. Ya, ada perempuan yang tahu masa haidnya, ada perempuan yang tidak tahu masa haidnya, ada perempuan yang tahu membedakan darah haid mana, darah istihadah mana, ada perempuan yang tidak tahu membedakan darah istihadah apa. Nah, itu macam-macam pembagian. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'a fa amartu al-Miqdad ayasal Nabi sallallahu alaihi wasallam fasala faqala fihi wudu muttafaqun alaih. Dari Ali, dia mengatakan aku ini laki-laki yang suka keluar madhi. Kuntu rajulan madza'an, aku laki-laki yang sering keluar air madhi. Maka aku malu bertanya kepada Rasulullah SAW. Aku menyuruh Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah, apa hukumnya keluar air madhi? Maka dia tanya, maka Nabi menjawab, fihil wudu, dalamnya ada wudu. Kalau keluar madhi engkau wajib berwudu. Apa ya? Wajib berwudu. Tapi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu, illal mani, kecuali air mani. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala bab al-sa'i thumma kharaja ila shalah thumma lam yatawadda. Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW mencium sebagian istrinya, kemudian dia keluar ke salat dan yang Nabi tak berwudu. Nabi tidak berwudu. Ini menunjukkan apa? Menyentuh perempuan, menyentuh istri tidak batal wudu. Ini bertentangan dengan mazhab Syafi'i, ya. Ada saya pernah bertanya, bagaimana kalau hadis sahih bertentangan dengan pendapat imam kamu, Imam Syafi'i. Kamu ikut hadis sahih, ikut Nabi, atau ikut Imam Syafi'i? Pak. Kalau ada hadis sahih bertentangan dengan mazhab imam kamu, mana kamu ikutin? Ikut Nabi atau ikut imam? Apa jawabnya? Hah? Ikut Nabi, menang dia. Ikut imam, salah kita. Ya, ikut Nabi. Ya, harus ikut Nabi. Tapi dia menang. Ikut imam, salah kita. Kita lebih mendahulukan imam daripada Nabi. Maka jangan jawab. Jangan jawab. Jawabnya kembalikan pertanyaan lagi. Saya tanya padamu. Hadis sahih yang bertentangan dengan pendapat imam, soal saya, apakah imam kami tahu hadis sahih itu atau enggak? Apakah imam itu tahu hadis sahih itu atau tidak? Dibilang enggak tahu, misalnya enggak tahu. Alangkah bodohnya imam kami, hadis sahih aja enggak tahu. Kita aja yang bodoh-bodoh nih, tahu hadis ini. Ya. Masa Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i enggak tahu hadis ini? Oh tahu, berarti Imam Syafi'i tahu hadis ini. Setelah tahu hadis ini, masih dia berpendapat bertentangan dengan hadis ini. Berarti ada jawabannya. Berarti ada
jawaban. Contohnya nih, ya. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan dengan istri batal wudu. Nabi mencium istrinya, Nabi nggak berwudu lagi yang sholat. Sholat bertentangan dengan Imam Syafi'i dengan Nabi. Imam Syafi'i mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Aula mastumun nisa," atau apabila kau selesai daripada buang air, buang hajat, atau engkau menyentuh perempuan, maka berwuduklah kamu. Ayat Quran mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, wuduklah kamu. Ini menunjukkan menyentuh perempuan membatalkan wuduk. Tuh. Hadis ini mengatakan tidak batal wuduk, bertentangan antara hadis dan Quran. Ya, tentang ada hadis dan Quran. Maka dalam usul Imam Syafi'i kita wajib mengambil tafsir hadis ini sesuai dengan tafsir Quran. Hadis tadi mengandung kemungkinan Nabi mencium dengan alas, kemungkinan Nabi mencium tanpa alas. Maka kita wajib menerjemah hadis tadi dengan kemungkinan yang sesuai dengan Quran. Nabi mencium sebagian istrinya dengan alas, di balik jilbabnya, di balik kainnya. Kemudian dia sholat, tidak wuduk lagi. Paham soal apa ya? Sehingga tidak bertentangan antara hadis dan Quran. Betul hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Nabi mencium istrinya, kemudian Nabi sholat, tidak berwuduk lagi. Tapi ada kemungkinan, saya Muslim. Ada dua kemungkinan. Maka kita ambil kemungkinan yang bersamaan dengan tafsir Quran dengan insyaallah. Terkadang kita terlalu keras terhadap masalah khilafiyah nih, masalah khilafiyah. Keras kita itu seolah-olah pendapat saya yang benar, pendapat yang lain salah. Itu salah, Pak ya. Walau masalah khilafiyah, lapangkan hati kita. Kalau engkau berpendapat tidak batal, sudah. Tidak batal. Berarti kalau saya berpendapat batal, jangan salahkan saya. Karena ada hadisnya juga. Ya, ada dalilnya juga. Saya pernah berjumpa dengan orang Muhammadiyah di Pulau Bangka. Dia mengatakan, makmum tak boleh baca Fatihah. Makmum tak boleh baca Al-Fatihah. Kenapa? Kan perintah Nabi. Saya bilang kan, Pak, dalam mazhab Syafi'i, ya, makmum wajib baca Fatihah. Nabi yang menisahkan. Hadis mana, Pak? Hadis Muslim ya. Oh, hadis Muslim. Saya bilang, yang Bapak baca hadis Muslim, hadis Abu Hurairah, itu enggak, Pak? Betul ya. Iqra biha fi nafsik. Berita Nabi, bacalah Al-Fatihah itu fi nafsik, dalam diri engkau, dalam hati engkau. Itu kan? Iya. Nah, Iqra biha fi nafsik ini ada dua terjemahan. Bacalah Al-Fatihah di hati engkau. Bacalah Al-Fatihah fi nafsik, cukup terdengar dengan diri engkau sendiri. Ya, dua terjemahannya. Tergantung yang menerjemahkan. Kalau yang menerjemahkan hadis tadi mazhab Muhammadiyah, maka dia bilang bacalah Al-Fatihah di hati engkau. Maka tak perlu disuarakan. Tapi kalau menerjemahkannya orang Syafi'i, orang NU, bacalah Al-Fatihah cukup terdengar dengan telinga engkau sendiri. Tak perlu seperti imam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ya, berarti Bapak tuh sebenarnya Bapak ikut penterjemah, bukan ikut Nabi. Saya bilang itu. Bapak ikut penterjemah, bukan ikut Nabi. Itu enggak, Pak? Terkejut dia. Bapak kan tidak bisa bahasa Arab.
tak bisa bahasa Arab. Berarti Bapak memahami hadis dari metode penterjemah. Apa yang terjemahkan itulah Bapak selam mentah-mentah. Masya Allah. Nah, bilang gitu sama dia. Jadi kita dalam khilafiyah, dalam perbedaan pendapat ini berani melapangkan dada, ya, melapangkan dada. Ini perbedaan. Insya Allah ya. Tidak masuk neraka orang yang mengatakan ini dan ini, ya. Insya Allah. Buktinya Imam Syafi'i mengatakan batal, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal. Bersentuhan tidak batal, tapi mereka masih sholat berjamaah, ya. Masya Allah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal wudhu, tidak batal. Imam Syafi'i mengatakan wudhu batal bersentuhan dengan perempuan. Imam Maliki Hambali mengatakan wudhu batal kalau dengan syahwat. Kalau dengan syahwat. Jadi ada 4 mazhab ini. Imam Syafi'i mengatakan wudhu batal, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Kita dengan sepupu kita syahwat kita? Enggak syahwat kan? Kita dengan sepupu kita enggak syahwat. Kita salaman dengan dia, batal wudhu kita walaupun tanpa syahwat. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal walaupun dengan syahwat. Walaupun dengan syahwat tidak batal. Imam Maliki Hambali mengatakan batal dengan syahwat. Tidak batal kalau tanpa syahwat. Maka kita lagi haji, lagi umrah, ya. Kita pakai mazhab Abu Hanifah yang mengatakan tidak batal bersentuhan dengan wanita. Kalau batal, susah betul Pak ya. Susah betul. Karena tawaf itu apa rukun tawaf? Syarat tawaf harus berwudu. Harus berwudu. Baru sekali putaran bersentuhan, wudu lagi, keluar lagi, ya. Baru mau tawaf lagi, bersentuhan lagi, susah. Maka kita ambil mazhab Abu Hanifah. Masyaallah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu amla syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajrihan rawahu Muslim. Nah ini ya dari Abu Hurairah, ini betul-betul penting hadis ini. Menunjukkan kepada kita kaidah dalam beragama. Nabi bersabda, apabila seseorang kalian merasakan sesuatu di perutnya, tapi dia ragu, apakah keluar atau enggak? Apakah keluar atau enggak? Itu sering dengan dah kentut atau enggak? Maka janganlah dia keluar dari masjid. Artinya janganlah dia wudhu lagi. Janganlah dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Nah, itu durat. Kalau ada suara, pasti durat untuk berbunyi. Kalau ketuk tak bunyi, tapi dapat tercium. Ada 2, ya. Sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Berarti yakin betul-betul kentut. Kalau kita hanya ragu-ragu saja, keluar atau enggak, kita tak dengar suara keluar kentutnya, tak cium bau busuknya, ya. Tapi hanya keraguan dalam hati. Maka apa? Faedah fikih al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kita ada wuduk kan? Ada wuduk, yakin wuduk. Tapi ragu batal atau enggak, lalu kentut atau enggak, maka keraguan kentut ini tidak bisa menghilangkan keyakinan telah berwudu. Masih ada wudu. Ini kaidah. Dari Talaq bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu zakari aw qala rajul yamassu dzakarahu fi shalah alaihi wudu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bid'atun minka. Innama wa bid'atun minka. Nah, dari Talaq bin Ali, seorang laki-laki menyentuh kemaluannya. Apakah wajib atas dia wudhu lagi? Tidak. Maka Nabi mengatakan, enggak. Tidak. Innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya itu hanya satu bagian daging daripada engkau.
Ini menunjukkan menyentuh kemaluan tidak batal wudhu. Kenapa? Menyentuh kemaluan sama dengan apa? Menyentuh jempol apa? Ya, apa bedanya? Menyentuh jempol dengan menyentuh itu. Ya, sama nggak? Sama daging dari diri kita. Maka tunggak atau wudhu. Menurut hadis Talab bin Ali. Menurut hadis Busrah, an Busrata binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu falyatawadda. Nabi bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Ini dua hadis yang berbeda. Satu hadis tidak batal wudu karena menyentuh kemaluan, hadis yang kedua batal wudu karena menyentuh kemaluan. Nah, berbeda dua hadis kan? Bagaimana? Imam Syafi'i mengatakan mengambil hadis yang kedua. Batal wudu karena menyentuh kemaluan. Masya Allah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal wudu karena menyentuh kemaluan. Imam Malik mengatakan menyentuh kemaluan dengan perut telapak tangan dengan syarat italazzaz dengan syarat apa? Merasa nikmat batal wudu. Kalau tidak merasa nikmat tidak wudu. Imam Hambali mengatakan batal wudu baik dengan perut telapak tangan ataupun dengan tubuh telapak tangan. Imam Hambali mengatakan, Masya Allah. Kita tidak membahas fikih ya, hadisnya. Kalau bahas fikih panjang nih. Ini kami di South Afrika pembahasan masalah menyentuh kemaluan membatalkan wudu ini 3 hari ini bahas. Ya, 3 hari itu aja. Masya Allah. Masa Abu Hanifah ini. Masya Allah. Dan dia mengatakan huwa asahu syai'in fi hadzal bab. Imam Tirmizi mengatakan hadis yang paling sahih dalam bab ini adalah hadis Busra. Hadis Imam Syafi'i yang mengatakan man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Maka kalau bertemu hadis yang bertentangan dalam usul fikih, kita sebisa mungkin kita jamak. Sebisa mungkin kita kumpulkan kedua-duanya. Kalau memungkinkan. Kalau tak memungkinkan, maka pakai sistem tarjih. Ya, mana yang kita pilih? Maka Imam Syafi'i mentarjih hadis usra dari hadis tolak karena hadis usra lebih sahih. Insyaallah Pak ya. Masih panjang Pak ya. Bab menentukan wudu. Nah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang muntah ataupun keluar mimisan ataupun keluar ingus ataupun keluar madhi, maka hendaknya dia pergi dan berwudu. Kemudian mengulangi sholatnya. Dan dalam wudu tadi dia tidak berbicara. Ini menunjukkan mimisan, muntah, keluar madhi membatalkan wudu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak membatalkan wudu. Jadi Imam Syafi'i, Imam Maliki mengatakan la yumkinul wudu tidak batal karena mimisan ataupun muntah. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Hambali mengatakan wudu batal. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami berwudu setelah makan daging kambing? Nabi jawab, ya, berwudu. Maka Nabi, orang tadi bertanya, ya Rasulullah, apakah kami berwudu setelah makan daging unta? Nabi mengatakan, ya. Ya, daging kambing, setelah makan daging kambing, katakan, berwudu, in syi'ta, kalau kamu mau. Daging unta, ya. Ini menunjukkan setelah makan daging unta, wajib berwudu. Ya, Imam Hambali mengatakan setelah makan daging unta wajib wudu. Karena wudu batal dengan memakan daging unta. Tapi jumhur ulama Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki mengatakan tidak membatalkan wudu.
Hadis-hadis yang mengatakan wuduk lagi adalah wuduk bukan syar'i, tapi wuduk isfaqi, ya. Wuduknya tadi bukan karena batalnya, tapi wuduknya sebagai tambahan saja. Bukan wajib, tapi sebagai, karena tadi kita bekas makan daging unta, maka mulut kita bercampur dengan daging unta, kita sunnah membersihkan mulut kita. Coba ya. Ataupun kesan daging unta tadi panas, didinginkan dengan wudu. Itu. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, barang siapa yang memandikan mayat, hendak dia mandi juga. Barang siapa yang membawanya, hendak dia berwudu. Man ghassala mayitan falyaghsil. Barang siapa yang memandikan mayat, mandi juga. Berarti memandikan mayat membatalkan wudu. Barang siapa yang membawa mayat, hendak dia berwudu. Ya, memandikan mayat, mandi juga kita. Berarti batal apa kita? Junub kita tadi, junub. Kalau apa yang membawa mayat, maka hendak dia berwudu. Maka ulama mengatakan ijma ulama, hadis ini tidak diamalkan. Artinya apa? Tidak wajib bagi yang memandikan mayat untuk mandi setelahnya. Tidak wajib bagi yang menggotong mayat untuk berwudu setelahnya. Ya, hadis ini adalah perintah sunnah saja. Perintah sunnah. Barang siapa yang memandikan mayat, maka sebaiknya dia mandi setelahnya. Barang siapa yang menggotong mayat, maka sebaiknya dia berwudu setelahnya. Tidak wajib. Itu ulama. Dan Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, anna fil kitabil alladzi kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin anna alla yamassal Qur'an illa tahir. Nabi menulis surat kepada Amr bin Hazm, dalam isi surat tadi, tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. La yamassal Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jumhur mengatakan, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi mengatakan wajib punya wudu. Menyentuh Quran wajib punya wudu. Imam Maliki mengatakan boleh untuk menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Dengan niat apa? Dengan niat belajar. Masya Allah. Ini perempuan sedang haid. Boleh nggak dia baca Quran? Perempuan sedang haid, boleh nggak baca Quran? Haram membaca Quran bagi perempuan haid. Tapi perempuan sedang menghafal Quran, santri-santri di pondok pesantren, haid dia, boleh nggak baca Quran? Nah, kebanyakan pondok-pondok kita mengambil pendapat Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan boleh diniyati ta'allum, dengan niat belajar. Kenapa? Karena seminggu kalau dia nggak baca Quran, hilang hafalan dia. Apalagi 10 hari. Ya, biasanya wanita haid seminggu kan, atau 6 hari. Maka dibolehkan dia membaca Al-Quran dengan niat ta'allum. Kita mengambil pendapat Imam Maliki. Insyaallah ya. Jadi perbedaan mazhab ini rahmah, membawa rahmat, bukan membawa azab, bukan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam, dan Nabi salat, Nabi enggak berwudu. Jadi keluar darah dari kepala kita macam wudu enggak? Nabi berbekam, Nabi salat enggak berwudu lagi. Menunjukkan apa? Keluar darah, berhijamah tidak membatalkan wudu. Insyaallah ya. Cukup dibersihkan saja kepala tadi dengan darah, dengan air, maka langsung wudu, langsung salat, tak perlu berwudu lagi. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wika'us sahi, fa idza namatil ainan istalqal wika'. Nah, mata adalah tempat penutup as-sahi, lubang bawah. Kalau tertidur mata, terbuka lubang bawah. Mata tertidur, maka terbuka lubang bawah. Jadi
Tadi sudah kita sampaikan ya. Man nama barang siapa yang tidur, falyatawadda, maka dia tidur. Hendaknya dia berwudu. Dari Abu Daud, innamal wudu ala man nama taji'an, semuanya berwudu barang siapa yang tidur muttaji'an, berbaring. Anna Rasulullah SAW qala, ya'ti ahadukum syaitan. Syaitan datang pada salah seorang kalian dalam salatnya. Kemudian dia meniupkan di pantat itu. Syaitan meniupkan di pantat kita itu, maka terpikir oleh kita sesuatu tidak terjadi. Sesuatu terjadi, kentut nih. Maka kata Nabi, apabila salah seorang kalian mendapati seperti itu dalam salat, rasa kentut, tidak kentut, maka janganlah dia pergi dari sholatnya sampai mendengar suara ataupun mencium bau. Karena kata Nabi, fa innaka ahdatsa falyaqul kadzabta. Kalau masih ragu lagi, sampaikan dalam hati kita, kau bohong setan. Nah, hadis Nabi untuk menipu setan, melawan setan, karena setan selalu memasukkan keraguan-keraguan dalam hati kita. Ya, insyaallah. Selesai Pak mengatakan wudhu nih. Ada pertanyaan di sini Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur dia tidak membatalkan wudhu, ya, tidur yang tidak dipanggil nama dia sekali tidak menyahut, 2 kali, 3 kali, 3 kali ada ulama mengatakan 3 kali, ya tidak menjawab berarti telah tidur betul dia. Ya. Kemudian masalah sengaja tak sengaja bersentuhan laki-laki dan perempuan tanpa sengaja batal wudhu, tidak ada syarat sengajanya. Tanpa sengaja pun istri kita kadang-kadang kan bergerak dia, kena kita tanpa sengaja, senggolan tanpa sengaja, batal wudhunya. Ya. Yang ketiga, mencium semua, mencium dengan mulut, ya. Mulut kita masuk kulit, ya, mencium kulit dengan kulit. Insyaallah Pak, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berwudhu tanpa busana, ya, telanjang misalnya, ataupun buka aurat, boleh nggak? Boleh, ya, boleh, tapi kurang bagus, ya. Tapi boleh, sah, wudhunya sah. Dan setelah berwudhu terlepas, nggak batal wudhu. Tadi batal wudhu hanya 5 saja, ya. Apakah membuka aurat batalkan wudhu? Enggak, berarti nggak batal wudhu. Ya. Wudhu, mandi sebaiknya mandi tadi dengan basahan. Sebaiknya mandi dengan, walaupun kita sendirian dalam kamar mandi, karena malaikat-malaikat ada, ya. Para sahabat malu. Dikatakan Sayyidina Utsman bin Affan saking malunya dia ketika bersendirian, dia mandinya nunduk.
saking malunya dia. Sehingga kata Nabi, malaikat pun malu dengan dia. Karena saking malunya Utsman bin Affan, malaikat malu dengan dia. Masya Allah. Ya, ya. Waalaikumsalam. Oh. Waalaikumsalam. Manggil istri, mama, ibu, adek, ya, apa hukumnya? Apakah jadi orang gitu? Enggak, ya, tidak. Manggil istri, adek, ya, mama, ibu, umi, itu tidak batalkan wudu. Itu tidak menjadikan mahram gitu. Itu hanya istilah dipakai dalam seharian. Jadi jangan tertipu dengan istilah. Kita hakikatnya istri. Walaupun panggilan sehari-harinya yang lain. Tak, ya, tidak menjadikan dia mahram kita. Insyaallah. Ya. Waalaikumsalam. Kalau kita menyatukan dua berarti di mana berarti kita memilih adanya untuk kita nanti kita harap. Semua boleh pada tempat katakan tidak halal kita menggunakan. Oh, iya ya. Jadi dalam hal ini tentu kan jadi muslim kalau adik-adik kita ada kakak adik kita. Nah, jadi bagaimana kalau kita menyentuh boleh dengan adik atau kakak adik, apa tidak? Jadi menikah dengan kakak beradik sekaligus dalam satu waktu tidak boleh. Ya, kita menikah dengan ayunya. Habis itu kita nikah lagi dengan adiknya dalam satu pernikahan. Ya, masih kita nikahi ayunya, kita nikah adiknya. Itu haram kan ya. Wa antajma'u bainal ukhtain dalam Quran surah An-Nisa, engkau mengumpulkan dua orang perempuan. Ya, itu haram hukumnya. Hukumnya haram. Bukan berarti muhrim. Bukan berarti muhrim. Contohnya apa? Kita haram menikah dengan istri orang lain. Itu enggak? Haram enggak, Pak? Istri orang lain kita nikahin. Haram enggak? Haram kan? Apakah muhrim kita? Apakah muhrim kita? Bukan muhrim kita. Semua yang haram dinikahi bukan berarti muhrim. Bukan berarti muhrim. Paham ya? Insyaallah itu Pak ya. Kok insyaallah ya. Semoga Allah beri kepahaman kita. Allah beri keberkahan berhubungan majelis kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfazna min jami'il fitani ma dhahara minha wa batan. Allahumma ihfazna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina min fawqina min tahti arjulina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shaqa wa su'il qada wa shaddatil ada. Allahumma aghlibna fi taysir kulli 'asir fa inna taysir kulli 'asirin 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir labikam khairi ajma'in ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanahu wa bihamdihi subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.